workshop ini. Saat ini kita memperkirakan pandemi tidak ya, pandemi yang berikutnya selain COVID-19 bisa dibilang belum kita untuk memastikan kita belum bisa. Tetapi bahwa preventif atau langkah-langkah pencegahan itu bisa kita lakukan ya. Misalnya kita kalau sakit tetap menggunakan masker. Kita kalau sedang berkerumun juga tetap menggunakan masker. Kemudian jangan lupa untuk berolahraga. Kemudian jangan lupa juga untuk mengurangi gula ya. Di sini banyak sekali ya merek-merek kopi-kopi di kota kabupaten, bahkan juga di pedesaan sudah mulai ya, kota kecamatan ya. Itu gula-gula dijual ya berupa kopi-kopi, itu juga perlu dikurangi. Kemudian kalau misalnya cuci tangan, nah jangan lupa ini sudah mulai nih saya lihat ya. Jadi ada beberapa tempat yang tadinya menyediakan keran-keran air untuk cuci tangan. Sekarang mulai nggak ada ya? Iya, sekarang sudah mulai nggak ada. Nah itu yang saya inginkan, rumah-rumah makan, warung-warung kecil terutama itu tetap menyediakan tempat cuci tangan ya. Kalau misalnya hand sanitizer mahal menurut warung-warung kecil, maka ada baiknya untuk tetap menyediakan tempat cuci tangan. Kita harus terus mempertahankan dan menekan laju penularan COVID-19, meningkatkan upaya pencegahan baik melalui protokol kesehatan maupun melalui vaksinasi. Dan kalau terkait dengan gizi apa yang harus, itu tadi juga seperti dikatakan oleh Mbak WK, kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya. Jadi kalau memang tadi sering-sering cuci tangan lebih bagus karena kita nggak kerasa nih ada sesuatu di tangan kita. Kemudian juga kita mengatur pola makan sehat, kemudian juga kita mengatur pola hidup sehat, berolahraga setidaknya 30 menit per hari. Lalu kalau itu juga kita melihat tetap kita harus pakai masker, apalagi itu di ruangan. Dan kalau di hawa terbuka pun, di udara terbuka, kalau ini tetap ada jaga jarak. Juga misalnya kalau berkerumun tetap harus memakai masker. Dan kita juga saat ini kita tahu bahwa ada satu golongan atau komunitas yang memang berisiko tinggi untuk tertular, yaitu adalah di usia lansia. Jadi kita jaga lansia. Boleh bukan berarti nggak boleh keluar, tetapi tentunya harus dengan pendampingan, ada yang jaga, dan tentu lansia yang keluar itu dalam keadaan sehat. Dan memang kita tahu bahwa semua indikator kesehatan kita akan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Terkait dengan endemi, kita ikuti saja karena memang belum ada kebijakan yang resmi yang keluar, karena ini baru berita saja, tapi belum ada kebijakan resmi yang keluar bahwa sudah endemi atau apa. Tapi itu tadi kembali kepada protokol kesehatan yang Mbak Wika tadi bilang bahwa tetap ya protokol kesehatan harus kenceng ya, jaga jarak, cuci tangan, kemudian hidup sehat. Itu yang harus kita lakukan sampai sekarang, dan jangan lalai untuk tidak memakai masker. Jadi masker itu memang harus selalu dipakai. Tentu sudah ada aturan-aturan pemakainya. Tadi misalnya kalau kita lagi di udara terbuka, pada saat tertentu kita bisa membuka masker, tapi pada saat berkerumun kita harus memakai masker. Jadi protokol kesehatan itu memang harus dijalankan. Iya, baik. Sampai itu juga makan sehat dengan gizi yang seimbang. Iya.